Oke, makasih konfirmasinya. Oke, jadi langsung aja aku buka ya. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang weapon test, yaitu dua vulnerability yang namanya broken access control dan business logic vulnerability. Yang dimana sebenarnya ini merupakan dua vulner yang berbeda ya, tetapi sekilas mirip, cuman kalau kita telusuri lebih dalam, nantinya bakal kita nemu bedanya gitu. Dan mungkin ada sedikit pengantar ya, kenapa kita perlu belajar tentang broken access control. Di sini ada data dari PageStack, yang dimana dia nunjukin uh, beberapa kerentanan yang ditemuin di tahun 2023, yang terbanyak ya. Di mana berdasarkan data ini, yang pertama terdapat cross-site scripting, kemudian kedua CSRF, yang ketiga itu broken access control. Di mana artinya broken access control, broken access control ini menurutku sangat worth it buat dipelajari ya, karena kerentanannya yang mudah dan sering ditemui gitu. Mungkin langsung aja kita masuk ke bagian business logic vulnerability-nya. Oh ya, materi ini diambil dari lab KCKS, sama seperti tahun lalu di modul ethical hacking-nya. Dan referensi materinya itu nanti bakal diambil dari Portswigger dan lab KCKS itu sendiri. Oke, Oke, langsung aja kita mulai di bagian business logic vulnerability. Jadi apa sih business logic vuln itu? Jadi dia adalah merupakan kecacatan dalam desain dan implementasi sebuah aplikasi yang bisa membuat seorang attacker itu ngelakuin tindakan yang nggak semestinya, atau di sini tanda kutip jahat ya. Nah, business logic itu sendiri tuh merujuk pada aturan yang menentukan kayak gimana aplikasi itu beroperasi sehingga dikenal sebagai app logic vulnerabilities, atau dalam Indonya itu kecacatan logika gitu. Kemudian jenis kerentanan ini sangat spesifik dan relatif terhadap logika aplikasi suatu aplikasi. Jadi sangat sulit untuk mencakup semua jenis kerentanan yang dapat disebabkan karena setiap aplikasi itu nantinya akan berbeda. Dan tentunya penyebab vulner ini muncul karena tim desain dan developer yang membuat asumsi yang salah tentang gimana pengguna bakal interaksi dengan aplikasi. Nah, mungkin langsung aja ya, kita ke contoh kasusnya, di mana di sini ada suatu skenario dari Podswigger ya. Jadi nantinya itu diberikan ya, ada suatu aplikasi, dia itu punya fitur checkout, yang dimana harganya nanti kita bisa ubah melalui suatu parameter yang ada di request gitu. Nah, aku izin share screen ulang ya, kayaknya salah deh. Oke, jadi di sini ada lab dari Podswigger ya, yang kita belajar tentang contoh kasus mengenai
business logic vulnerability. Nah, di mana skenario-nya objektifnya itu attacker bisa merubah harga suatu barang yang di check out. Nah, mungkin kita langsung akses lab-nya. Oke. Jadi kalau di sini kita lihat, di sini ada webshop ya, we like to shop, dan ada beberapa item yang bisa kita view details. Nah, kita cek di bagian lightweight. Di sini dia itu ada suatu action add to cart ya, yang dimana kalau kita coba sewajarnya user, kita coba add to cart. Nah, maka di sini bakal ada barang yang udah kita tambah ke keranjang kita, yaitu lightweight leather jacket. Harganya itu sekian, 1.337. Nah, di sini objektif kita adalah sebagai attacker, gimana sih cara kita buat manipulasi harga ini, misalnya. Nah, untuk tahu cara gimana, mungkin yang paling simple, kita mulai dengan ngelihat request-nya terlebih dahulu. Ketika kita remove dulu ya. Ketika kita balik ke sini, dan kita check out ulang ya. Sorry, kita add to cart ulang. Misalnya di sini ya. Ini sebelum kita kirim request-nya, kita intercept on terlebih dahulu. Nah, kemudian kita klik add to cart ya. Nah, maka akan ada suatu request yang dimana di sini terdapat produk ID, kemudian kuantitinya berapa dan price-nya berapa gitu. Nah, di sini vulnernya itu developer itu naruh field price yang dimana kita bisa modifikasi price-nya sesuai yang kita mau. Misalnya di sini kita ubah jadi 1 nih, dan kita forward request-nya, kita intercept off, dan ketika kita cek di cart, nah otomatis jaket yang harganya 1.000 sekian tadi itu berubah menjadi $0,01 gitu. Dan ketika kita place order, aduh harusnya login ya, sorry. Nah, ini ada kredit kita kan ya, ada kredit kita, dan ini ada card kita tadi yang udah berhasil. Nah, ketika kita place order, ya udah maka kita udah berhasil ngelakuin yang namanya business logic vulnerability. Nah, itu merupakan salah satu contoh kasus dari sekian banyak skenario business logic vulnerability yang kemungkinan ada di real life gitu ya. Nah, impact-nya tentunya dampaknya itu bervariasi ya, tergantung dari fungsionalitas yang mengandung kecacatan business logic itu sendiri. Jadi nggak ada generalisasi, dan bisa merupakan kombinasi dari CI triad. Jadi apa sih CI triad itu? Jadi itu dia merupakan 3 model uh, keamanan data atau informasi ya, yang dimana ada confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality itu dia mengacu ke kerahasiaan data, sebagaimana data itu harus bersifat rahasia. Kemudian integrity itu gimana kelengkapan data, siapa yang dapat merubah data dan semacamnya. Dan availability itu ketika suatu user atau data itu dapat diakses oleh user suatu waktu gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Itu sekedar tambahan aja sih. Kemudian gimana sih cara nyegah prevention? Gimana sih cara nyegah business logic vulnerability? Jadi singkatnya cara nyegah business logic vulnerability yaitu dengan yang pertama pastiin developer dan tester itu mahamin target yang akan dilayani oleh aplikasi tersebut. Kemudian hindari membuat asumsi implisit tentang perilaku pengguna atau perilaku bagian lain dari aplikasi. Nah, mungkin detailnya teman-teman nanti bisa akses di sini ya, di Perswigger, yang merupakan acuan dari materi yang ada di lab KCKS ini juga. Kemudian di sini ada beberapa lab yang teman-teman bisa pelajari nantinya. Nah, kayak yang pertama tadi ya, juga diambil dari sini. Oke, mungkin sekian ya tentang materi business logic vulnerability.
Selanjutnya kita bakal masuk ke broken access control yang mungkin agak kompleks sedikit ya dibanding dengan business logic vulnerability. Jadi mungkin langsung aja ya. Kita bahas bagian introduction ke broken access control terlebih dahulu. Jadi sebelum kita mengetahui apa itu broken access control, kita perlu tahu terlebih dahulu nih, apa sih access control itu gitu. Jadi access control itu merupakan penerapan pembatasan pada siapa atau apa yang diizinkan buat ngelakuin tindakan atau mengakses suatu resource atau sumber daya gitu. Nah, eh, terdapat 3 komponen dari access control, yaitu yang pertama authentication, dia bakal memverifikasi siapa sih user ini. Kemudian authorization, dia bakal verifikasi apa yang mereka miliki resource-nya atau aksesnya. Kemudian session management, dia bakal identifikasi permintaan menyusul atau beruntun yang dibuat oleh pengguna yang sama. Nah, di sini ada bacaan ya mengenai access control security model, yang dimana kurang lebih terdapat 4 jenis ya, yaitu programmatic access control, DAC, MAC, dan RBAC. Mungkin mulai dari yang programmatic access control, yaitu merupakan suatu model ya, di mana hak user itu disimpan di dalam database, atau kita nyebutnya bisa sebagai matrix ya, yang dicek atau diproses lewat kode pemrograman. Nah, setiap kali user itu mengakses atau mengubah suatu uh, menggunakan atau mengubah suatu data ataupun fungsi gitu. Kemudian DAC, discretionary access control, itu merupakan hak akses ditentukan oleh pemilik resource, sorry. Jadi pemiliknya itu nanti bisa memberi, mengubah atau mencabut izin akses ke user atau grup lain secara langsung gitu. Kemudian buat mandatory access control, itu hak akses yang ditentukan secara sistem, sehingga user atau pemilik itu nggak bisa mengubah aksesnya sendiri atau izinnya sendiri. Kemudian yang terakhir, role based, itu hak akses yang diberikan ke role. Jadi kadang kan di web ada user yang dibagi-bagi menjadi sekian role gitu ya. Nah, dia nanti bakal ngelola akses cukup dengan mengatur keanggotaan role-nya. Mungkin kayak gitu. Ini sekedar tambahan aja sih. Nah, setelah kita mengetahui tentang access control security models, kita juga perlu mengetahui tentang tipe-tipe dari access control itu sendiri. Yang dimana di sini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu vertical access control, horizontal, dan context dependent access control. Mungkin dimulai dari vertical access control ya. Jadi sesuai namanya, vertikal mekanisme untuk membatasi akses ke fungsionalitas sensitif berdasarkan jenis penggunanya. Nah, contohnya di sini ada ilustrasi ya. Keterangannya, vertical access control does not allow regular users to access admin privilege. Jadi di sini ada beberapa ada user admin dan user-user biasa. Nah, user admin itu dia punya privilege-nya sendiri, user-user biasa pun juga punya privilege-nya sendiri. Tetapi admin ini admin ini tentunya dapat mengakses privilege-nya si user A, user B, dan user C. Namun tidak dengan sebaliknya, user A, user B, dan user C biasa itu nggak bisa mengakses privilege-nya si admin gitu ya. Seorang administrator mungkin dapat memodifikasi atau menghapus ke semua akun pengguna, sementara pengguna biasa tidak memiliki akses ke tindakan-tindakan tersebut. Nah, jadi kayak gitu. Nah, di sini juga ada contoh kasus yang dimana yang mengimplementasikan tentang vertical privilege escalation ya. Oke, jadi kita coba. Oke, jadi diberikan suatu webshop yang dimana
yang dimana implementasinya itu, jadi di suatu website itu ada yang namanya robots.txt ya. Jadi robots.txt itu merupakan biasanya digunakan buat rules yang diberikan ke crawler atau bot yang merayapi suatu situs itu. Jadi di sini kita bisa cek kalau ada robot.txt, dan di sini dia itu ngedisallow crawler buat ngakses ke administrator dash panel, yang di sini bisa dimanfaatkan oleh attacker buat mengetahui kalau di sini ternyata ada page yang mengarah ke administrator dash panel. Nah, ketika kita akses di sini kondisinya kan kita belum login ya, bahkan kita nggak dapat kredensial apapun, dan kita akses. Nah, kita berhasil mengakses page yang sebenarnya ini miliknya admin. Cuman karena developer nggak nerapin akses kontrol yang sesuai, nah sehingga kita sebagai unauthenticated user pun dapat mengakses page ini dan melakukan suatu action. Misalnya delete Carlos. Nah, maka berhasil. Jadi itu merupakan salah satu contoh tentang vertical privilege escalation. Mungkin ada lagi ya contoh lain tentang vertical privilege escalation, yaitu parameter based access control, yang dimana user role itu nanti bisa ngontrol suatu request parameter gitu. Ini kita akses lab-nya. Nah, di sini sama, ada suatu web shop yang dimana kita juga sebenarnya dikasih kredensial sebagai winner pattern ya. Kita coba login. Wait, like. Nah, di sini kita login sebagai winner. Objektif dari challenge ini atau kasus ini, kita tuh harus berhasil privilege role kita itu nanti menjadi setara dengan admin. Dan gimana sih caranya buat kasus ini? Kita bisa ngecek ya request, atau kita bisa ngelihat page yang namanya page admin. Nah, di sini tertulis kalau admin interface only available if logged in as administrator, yang artinya role kita saat ini itu bukan administrator, yaitu user biasa. Nah, gimana cara buat eskalasi role kita? Nah, di kasus ini kita bisa ngelihat, sorry, belum pakai itu, coy. Nah, di kasus ini kita bisa ngelihat request ketika kita nge-get halaman admin. Dan kalau kita cek, nah di sini ada suatu parameter di cookie, ada suatu value di cookie yang namanya, yang field-nya admin, value-nya false. Nah, gimana kalau kita edit value false ini menjadi true, yang artinya nanti kita bakal jadi admin gitu. Mungkin kita coba dulu ya buat bandingin ketika ini false, ketika kita kirim. Nah, dan nanti bakal keluar admin interface only available if logged in as administrator gitu ya. Kalau ini kita ubah jadi true, apa yang terjadi? Nah, kita bakal berhasil mengakses page-nya admin dengan cara memodifikasi value dari cookie field admin tadi, yang dimana ini merupakan implementasi dari salah satu vertical privilege escalation.
yaitu tentang parameter based access control gitu. Jadi suatu role itu bisa dikontrol berdasarkan request parameter. Mungkin cukup ya buat contoh kasus vertical privilege escalation. Kita lanjut sekarang ke horizontal access control. Nah, berbeda dengan vertikal tadi, sesuai namanya, horizontal access control merupakan mekanisme buat ngebatasin akses ke resource hanya kepada pengguna yang secara khusus diizinkan untuk mengakses sumber daya tersebut. Nah, kalau yang vertikal tadi biasanya identik dengan dari user ke admin, kalau horizontal itu lebih identik dengan dari user A ke user B. Maksudnya dengan dari user satu ke user lainnya. Nah, ada contoh di sini, sebuah aplikasi bank akan memungkinkan seorang pengguna untuk melihat transaksi dan melakukan pembayaran dari akun mereka sendiri, namun tidak dari akun pengguna lainnya. Kalau kita lihat dari ilustrasi yang ada di sini, user A, user B, user C itu memiliki masing-masing privilege dan resource-nya atau sumber dayanya ya. Dan masing-masing user tersebut juga tidak dapat mengakses privilege dan resource user lain gitu. Nah, contohnya apa? Contoh kasusnya. Jadi di sini ada contoh kasus yaitu user ID controlled by request parameter. Sebenarnya ini juga bisa dianggap sebagai IDOR ya. Nah, di mana kita nanti sebagai user kita bisa merubah value dari ID suatu parameter itu menjadi ID milik orang lain gitu. Mungkin langsung aja kita praktekin. Ya, jadi di sini diberikan webshop seperti biasa kita login menggunakan Wiener Peter. Nah, ini ada suatu string yang terencode ya. Mungkin ini dalam base 64 ya. Sorry, ini nggak penting nih. Jadi kita sedang mengakses halaman My Account yang dimana di sini kita login sebagai winner, yang dimana di sini terdapat sensitive information ya tentang APK. Jadi APK ini seharusnya yang bisa mengakses itu kita doang. Jadi sebagai pemiliknya doang yang bisa mengakses si APK ini, sehingga user lain intended-nya itu tidak diperbolehkan untuk mengakses atau memperlihatkan atau mendapatkan APK dari user lain gitu. Nah, di sini kan ada parameter ID winner. Dan gimana kalau ini kita ganti jadi username-nya user lain? Contohnya siapa? Contohnya Carlos. Nah, maka kita berhasil nge-get ID-nya si Carlos, yang dimana berhasil juga di sini berdasarkan username ya, sorry. Yang dimana di sini berhasil username is Carlos dan APK-nya itu APK si Carlos. Dan ketika kita submit, nah maka kurang lebih kayak gitu tentang implementasi si horizontal privilege escalation. Nah, aku tadi juga sempat mention tentang IDOR ya, yang dimana sebenarnya mirip-mirip sama horizontal privilege escalation. Oh ya, BTW, vektor serangan tentang access control-nya ada banyak ya. Ada vertical privilege escalation, horizontal to vertical privilege, IDOR, full in multi-step process, full in referral based, kemudian location based, dan tapi yang digunakan di modul kali ini itu cuma 3, yaitu vertikal, horizontal, dan multi-step process. Tapi di sini aku ingin nambahin ya, kalau horizontal privilege escalation itu mirip-mirip dengan IDOR, yang dimana dia tuh tinggal ganti, atau biasanya ya, paling umum,
dia mengganti suatu parameter itu dengan nama yang predictable gitu. Contohnya angka. Ini kan ada angka 132, 355. Nah, kita kan bisa brute force dengan angka mulai 1 hingga 132.355. Dan masih ada kemungkinan buat ngedapetin data-data lainnya. Jadi kayak gitu. Sekedar tambahan aja sih. Oke, kita next ke uh, vektor yang terakhir, atau vektor yang terakhir, yaitu tentang uh, multi-step proses bypass. Yang dimana kerentanan ini terjadi ketika akses kontrol diterapkan pada beberapa langkah, tapi langkah tersebut dapat di bypass gitu. Nah, contohnya kayak gini. Ini kelihatan nggak ya? Ya. Jadi ada suatu action yang dia tuh tujuannya sebenarnya buat nge-delete user. Nah, buat nge-delete user itu kan kadang perlu ngelakuin konfirmasi ya, yang di mana di sini kita tuh bisa nge-skip konfirmasinya. Di mana ketika suatu user pengen nge-delete user, dia itu bisa langsung nge-post ke parameter, ke endpoint delete, tanpa harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Nah, mungkin kalau teori doang kan bingung ya, jadi kita langsung praktekin gimana salah satu contoh serangan uh, multi-step proses bypass gitu. Jadi skenario-nya itu kita diberikan suatu web yang dimana dia itu ada admin panel, dan dia kita bisa login sebagai administrator admin, dan kita diminta buat login sebagai winner dan exploit supaya kita dapetin role administrator gitu. Oke, mungkin langsung aja. Jadi kita login sebagai winner. Nah, sekarang kita berhasil login sebagai winner yang di sini merupakan user biasa. Kalau ketika kita cek request-nya, di sini terdapat cookie yang dia mengandung session value-nya sekian. Nah, mungkin session ini kan merupakan string yang terencode ya. Gimana kalau kita decode string ini terlebih dahulu? Kita copy, kita pergi ke sorry, salah ya. Wait. Oh, kita bisa coba lebih dahulu login sebagai administrator admin ya. Sorry. Oke, di mana di sini terdapat satu endpoint yang dia tuh fiturnya bisa upgrade user dan downgrade user. Nah, di sini ketika kita uh, upgrade Carlos menjadi admin misalnya, kita coba upgrade, yes. Nah, di sini maka Carlos itu berhasil di-upgrade sebagai admin. Kemudian ketika kita cek request-nya, ketika tadi kita uh, ngejadiin Carlos sebagai admin, nah, di sini ada beberapa field yang digunakan ya. Ada action upgrade, confirmed, value-nya true, username-nya Carlos. Ini kalau kita send,
maka found. Nah, gimana kalau kita hapus cookie-nya? Nah, kita send you not reset, yang artinya endpoint itu seharusnya cuma bisa diakses oleh si admin aja. Kemudian gimana kalau kita pakai cookie-nya si winner itu? Kita coba logout, kita login lagi sebagai winner. Kita cek cookie-nya si winner. While repeater, ini kita ganti pakai cookie-nya si winner. Nah, maka found ya, yang artinya sebenarnya web ini tuh nggak ngecek cookie siapa sih yang sedang akses suatu endpoint ini. Jadi seharusnya yang benar itu suatu web itu bakal uh, ngecek ini tuh sessionnya siapa. Kalau sessionnya bukan si admin, maka dia bakal ditolak. Nah, tapi di sini dia itu menerima session dari siapapun, baik itu non admin ya. Jadi kita kalau kita misal ganti ini pakai winner dan dikirim requestnya, maka responnya bakal found, dan ketika cek di sini kita sudah berhasil menjadi admin itu. Di mana di sini kita bisa mengakses admin panelnya. Jadi kurang lebih kayak gitu buat kasus bypass multi-step proses. Nah, apa sih impact-nya dari BAC ini? BAC ini bergantung ya pada jenis kerencanan yang ditemukan. Beberapa di antaranya dapat mengakibatkan pembocoran informasi sensitif kayak IDOR tadi. Kemudian dapat juga mengakibatkan akses tidak sah atau bahkan modifikasi dan penghancuran data. Dan cara nyegahnya gimana? Jangan cuma ngandelin penyamaran saja buat kontrol akses. Maksudnya gimana? Jadi kadang suatu parameter, uh, ya, jadi kadang suatu parameter, misalnya role, ini tuh dia nggak semerta-merta ditampilin sebagai satu. Kadang bisa juga di-encode sebagai base 64. Jadi kita ketika masukin value-nya, itu kita perlu encode satu ini menjadi base 64 terlebih dahulu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kecuali sumber daya dimaksudkan untuk diakses secara publik, tolak akses secara default. Nah, maksudnya ini relate sama yang multi-step proses bypass tadi, yang dimana suatu endpoint dapat diakses buat not admin ya, padahal function tersebut merupakan function yang bisa nge-privilege role, yang bisa ngasih privilege lebih buat non admin buat ngupgrade role mereka gitu. Kemudian yang ketiga, dimanapun memungkinkan, dedikasikan mekanisme satu aplikasi yang menegakkan kontrol akses untuk aplikasi lainnya. Dan terakhir, lakukan audit dan pengujian yang teliti terhadap kontrol akses buat mastiin bahwa mereka berfungsi sesuai dengan yang direncanakan. Nah, mungkin materinya cukup sampai sini ya, mengingat BAC dan Business Logic Vulnerability itu sebenarnya materinya dikit banget. Dan info nanti buat challenge atau soal praktikum BAC dan Business Logic Vulnerability nanti ada 3 soal, dan paling lambat aku kirim tengah malam nanti ya. Mungkin sekian, Mas Yudis bisa di follow up. Oh iya, sampai sini ada yang ingin bertanya kah? Sorry, sorry. Sampai ini ada yang ingin ditanyakan kah?
Mungkin untuk bertanya, aku kasih waktu sampai 19.50 ya. Kalau nggak ada, mungkin aku lanjut ke Mas Yudis.